1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, selamat datang dalam acara Feast Online. Kita sangat bersyukur bahwa kalian semua masih berkenan untuk bersama-sama kita mencari wajah Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa pengharapan, kasih, dan kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Berikan waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Light of Jesus. Apa kabar semua teman-teman? Dan pada hari ini kita berdoa akan mengajak teman-teman semua untuk meninggikan nama Tuhan. Are you guys ready? Come on! Setiap langkahku, bukan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Yes Lord. Mari kita bawa hati kita. Kita bukan dengan tanda kemahiran Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang baik dalam kehidupan kami, semuanya dari-Mu Tuhan. Semuanya berkat kebaikan-Mu. Dan di saat yang sulit ini Tuhan, kami ingin menyatakan bahwa kami hanya mengandalkan Kau dalam kehidupan kami. Kami ingin berserah kepadamu Tuhan. Kami ingin berjalan bersamamu Tuhan, sesulit apapun kehidupan kami. Dan hari ini kami ingin membawa sembah, kami ingin membawa kerinduan kami kepada satu nama yang membebaskan, nama kita Yesus Kristus. Dan mari kita nyatakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Selain Kau, Yesus, Tuhan, hanya hikmat-Mu. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu, hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya
hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmatmu lebih pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Dan kini ku kan berserah, menaruh hidup padamu yang termulia. Sebab Engkaulah Yesus Tuhan, Kau maha besar. Ku memuji, ku menyembah, dan kini ku kan berserah, menaruh hidup padamu yang termulia. Sebab Engkaulah Yesus Tuhan, Kau maha besar. Ku memuji, ku menyembah, dan kini ku kan berserah, menaruh hidup padamu yang termulia. Sebab Engkaulah Yesus Tuhan, Kau maha besar. Ku memuji, ku menyembah, ku memuji, ku menyembah, ku memuji, ku menyembah. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita akhirnya bisa berjumpa lagi dalam acara Feast Online atau yang kita lebih kenal dengan Worship from Home. 2 minggu yang lalu saya menerima kabar bahwa mama saya menderita penyakit COVID, terjangkit COVID. Hati saya pada waktu itu memikirkan hal yang terburuk yang bisa terjadi pada mama saya, karena usia mama saya sudah 82 tahun dan beliau ada penyakit bawaan. Dan saya bersyukur kemarin, tepatnya benar-benar kemarin, mama saya akhirnya bisa keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah dengan keadaan yang sehat. Dan semua itu juga tidak lepas dari setiap doa yang kalian telah naikkan. Jadi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk segala dukungan, untuk segala doa yang telah kalian naikkan. Dan pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat, Minggu Advent yang terakhir. Dan di gereja biasanya minggu keempat itu memiliki arti khusus, yaitu perdamaian, peace. Ini ditandai dengan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu keempat Advent ini mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Bersama-sama kita bersukacita untuk menyambut kedatangannya. Dan di bulan ini tema besar kita adalah White Christmas. Bagaimana kita mempersiapkan hati dan diri kita, kehidupan kita untuk menyambut Sang Mesias, Yesus sendiri yang lahir. Tidak hanya di kandang, tapi lahir di dalam kehidupan kita. Dan yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita menjadikan hidup kita ini, menguduskan diri kita. Supaya apa? Supaya Yesus Kristus kembali lahir di dalam hidup kita sebagai juru selamat kita, sebagai raja di dalam hidup kita. Dan di talk yang ketiga ini temanya adalah Ghost
of Christmas past. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kita berbicara mengenai ghost? Sesungguhnya, talk yang ketiga ini kita ambil dari sebuah novel karangan dari Charles Dickens yang berjudul In Prose Being a Ghost History of Christmas, atau yang lebih dikenal dengan A Christmas Carol. Bercerita mengenai seseorang bernama Ebenezer Scrooge, yang seseorang yang pelit, seseorang yang kikir, seseorang yang tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Dan ceritanya ia dikunjungi oleh hantu dari mantan mitra bisnisnya bernama Jacob Marley. Dan juga kemudian dia didatangi oleh 3 hantu Natal ceritanya. Hantu Natal masa lalu, hantu Natal masa sekarang, dan hantu Natal masa yang akan datang. Singkat cerita, ketika dia dibawa oleh ketiga hantu ini untuk mengunjungi masa lalunya, ternyata dia menemukan bahwa dia adalah seorang anak kecil yang pada waktu itu keadaannya cukup menderita, banyak sekali mengalami luka, ditolak oleh papanya terutama karena mamanya merupakan istri kedua dari papanya. Dia mengalami banyak penolakan, itulah kenapa dia dibentuk menjadi orang yang sukar, orang yang sulit untuk bisa peduli terhadap orang lain, sampai dia dibawa kepada masa depan, bagaimana dia mengalami kematian. Dan sejak saat itu, seorang Ebenezer Scrooge, ketika dia kembali, dia sadar terhadap mimpinya, dia berubah menjadi orang yang baik hati, lemah lembut, dan peduli terhadap orang lain. Apa makna dari cerita ini? Bahwa banyak di antara kita, saudara dan saya, memiliki masa lalu yang kurang baik, memiliki kesalahan, dosa, atau kita mungkin belum bisa mengampuni terutama diri kita sendiri atas apa yang kita perbuat di masa lalu. Tapi sama halnya seperti cerita dari novel Charles Dickens, tidak pernah ada kata terlambat, apalagi bagi kita sebagai anak-anak yang berada di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari saya ujak saudara dan saya untuk bersama-sama kita berdoa. Kita arahkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Mari kita mau angkat tangan kita sama-sama hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Yesaya bab 1 ayat yang ke-18. Dan ini adalah ayat kita selama 1 bulan ini. Tapi khusus hari ini saya akan ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan berkata, mari kita bereskan perkara ini. Meskipun kamu, dosamu merah lembayung, kamu akan kubasuh menjadi putih bersih seperti kapas. Meskipun dosa-dosamu banyak dan berat, kamu akan kuampuni sepenuhnya. Saudara, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Tidak ada yang namanya setiap kita memiliki dosa kecil, dosa besar, kita semua sama. Tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Itulah kenapa kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Kita perlu pengampunan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dilayakkan, supaya kita bisa menerima janji-janji yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Dan pada hari ini kita akan telusuri lebih lagi. Kita akan coba melihat ke dalam diri kita. Sesungguhnya firman ini, saya berharap saudara
selama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita bisa melihat ke dalam diri kita. Menyadari kembali apakah ada kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Apakah ada beban-beban masa lalu kita. Apakah ada hantu-hantu masa lalu kita yang terus membayangi kita saat ini. Yang membelenggu kita saat ini. Yang membuat karakter kita itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Karena saya banyak menjumpai orang-orang yang ketika dia berbicara, perkataannya cenderung menyakiti orang lain. Ketika kita membicarakan hal-hal yang positif, ketika seseorang tersebut belum lepas dari dosa atau kesalahan atau tidak bisa mengampuni masa lalunya, apa yang dia pikirkan selalu hal yang positif pun menjadi hal yang negatif, dan dia menjadi orang yang tidak lagi peduli, tidak bisa bersyukur. Apa yang dia lihat selalu keburukan dan tidak pernah ada kebaikan. Bukankah Tuhan mengharapkan kita semua untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Dan salah satu cara, dan mungkin salah satu yang menghambat kita untuk kita bisa mengucap syukur dan melihat segala sesuatu itu baik seperti Tuhan memandangnya, mungkin adalah karena kita masih ada beban di masa lalu. Dan hari ini kita berdoa bersama sebentar lagi, semoga beban masa lalu kita, kesalahan masa lalu kita bisa tanggalkan di hari ini juga. Bukan karena saya atau bukan karena saudara, tapi karena Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Amin. Mari kita arahkan hati, kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada sore hari ini kembali Engkau kumpulkan kami bersama. Meskipun melalui online, tapi kami percaya kuasa dan kasih-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan biarlah ketika kami menyambut kelahiran-Mu sekali lagi di bulan ini, kami ingin menyiapkan hati kami, hidup kami. Biarlah Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang memutihkan segala apapun kesalahan kami ini, supaya Engkau berkenan untuk bertahta dan lahir di dalam hidup dan hati kami. Kami naikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi, kita hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Saudara, mari kita masuk lebih dalam lagi. Saya mau nyatakan bahwa ada 3 kesalahan yang sering kali kita pikirkan melalui beban ataupun kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Yang pertama adalah kita berpikir, sering kali kita berpikir kita bisa mengubur masa lalu kita. Kita bisa mengubur dan melupakan begitu saja kesalahan, dosa, dan apapun perbuatan kita di masa lalu. Amsal 28 ayat 13 mengatakan seperti ini. Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Perhatikan. Siapa yang menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihi Tuhan. Ini merupakan sebuah pilihan. Berapa banyak di antara saudara dan saya ingin hidupnya beruntung. Tapi ada juga yang merasa bahwa aku beruntung, hidupku baik, itu karena kekuatanku sendiri, karena usahaku sendiri. Well, bagi saya yang selama ini berusaha untuk melihat pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya harus mengakui, entah saudara mengakui atau tidak, kadang-kadang kita dihadapkan, disudutkan pada situasi di mana kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Pernahkah saudara mengalaminya? Saya sering mengalaminya. Dan di situ saya bisa melihat bahwa ternyata segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari peranan tangan Tuhan bekerja dalam hidup saya. Itulah kenapa Amsal mengatakan seperti ini. Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Saya tidak mau menjadi orang yang tidak beruntung. Dan
Bagaimana saya tidak beruntung? Karena saya menyembunyikan. Saya mengubur dosa saya melupakan, berusaha melupakan tapi tidak menyelesaikannya. Tapi dikatakan siapa mau mengakui, confess, dan meninggalkannya akan dikasihani Tuhan. Kita belajar hari ini, saudara, bahwa Tuhan ingin supaya hidup kita itu berjalan di dalam rencananya. Dan rencana Tuhan pasti yang terbaik. Rencana Tuhan pasti penuh dengan damai sejahtera. Mungkin saudara berpikir, oh berarti kalau berada dalam rencana Tuhan adalah kehidupan kita baik-baik saja. Oh harta kita akan banyak, apa yang kita inginkan pasti tercapai. Belum tentu. Karena banyak orang yang mempunyai banyak harta, yang jabatannya luar biasa, apa yang dia inginkan tercapai, tapi dia tidak memiliki yang namanya damai sejahtera, sukacita. Karena damai sejahtera dan sukacita yang sejati itu hanya kita bisa dapatkan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud dengan dikasihani Tuhan. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kemudian kesalahan yang kedua, yang pertama tadi adalah karena kita berpikir kita bisa mengubur kesalahan kita. Yang kedua adalah seringkali kita menyalahkan diri kita sendiri. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang tidak bisa maju kehidupannya. Karena apa? Karena dia belum bisa meninggalkan masa lalunya, padahal belum tentu itu juga karena kesalahannya sendiri. Dia seringkali menyalahkan dirinya, menyalahkan keadaannya. Ketika kita lahir, kita nggak bisa milih keluarga kita seperti apa, betul? Saya juga tidak bisa milih. Oh, saya ternyata lahir dalam keluarga yang ekonominya pas-pasan, bahkan cenderung kurang. Ketika saya melihat orang lain, apalagi waktu di Surabaya, saya sekolah di salah satu sekolah yang cukup Sin Louis I mungkin ada yang tahu, itu orang-orang yang kaya secara ekonomi. Saya minder, saudara. Dalam hati saya bertanya kadang-kadang, Tuhan, kenapa saya lahir di keluarga yang kurang? Saya iri pada waktu itu dengan keadaan mereka. Saya menyalahkan diri saya menyalahkan keluarga saya menyalahkan keadaan saya pada waktu itu. Dan banyak juga karena kesalahan-kesalahan, contohnya ada beberapa teman wanita yang karena mungkin dia pernah berbuat salah pada masa lalunya, dia merasa bahwa dirinya tidak layak lagi untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik. Untuk itu seringkali kita juga lihat ya, ada beberapa perempuan yang kita tahu mungkin teman kita, tapi dia berpacaran dengan orang yang bagi kita itu kurang baik. Ketika kita tanya, mungkin karena dia merasa dia nggak layak dapat yang lebih baik. Dia melihat dirinya itu sampah, dia melihat dirinya ini banyak dosa, banyak kesalahan. Ya udah, sudah selayaknya dia mendapatkan orang yang sama dengan dia. Karena konsep berpikir seperti itu, itulah kenapa kita nggak bisa move on dari masa lalu kita, saudara. Kita menyalahkan diri kita. Mazmur 38 ayat 4-8. Kalau kita tahu Raja Daud, raja yang luar biasa, dikatakan Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Dia adalah seorang raja yang luar biasa. Dia memenangkan banyak peperangan, bahkan di masa mudanya dia mengalahkan Goliat, seorang pejuang Filistin yang tinggi besar, yang sangat kuat. Tapi dia mendatanginya, dia bertarung atas nama Tuhan dan dia mengalami kemenangan. Tapi sama seperti halnya kita, Raja Daud pun pernah mengalami yang namanya dosa, pernah berbuat kesalahan ketika dia berselingkuh dengan Batsheba. Dan di Mazmur 38 ayat 4-8, Raja Daud mengatakan seperti ini, aku tenggelam dalam banjir kesalahanku, beban dosaku terlalu berat bagiku, luka-lukaku bernanah dan berbau busuk, karena aku telah berlaku bodoh, aku tertunduk dan aku terbungkuk, sepanjang hari aku murung dan sedih. Demam membakar tubuhku, tidak ada yang sehat pada badanku. Aku remuk redam dan kehabisan tenaga. Aku merintih karena
hatiku resah. Saudara, tidak ada hal yang salah ketika kita memang harus mengakui bahwa ketika kita salah, kita mengakui di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita terus menyalahkan diri kita, tidak bisa move on dari kesalahan kita tersebut, maka kita terbelenggu. Akhirnya kita tidak bisa mencapai masa depan yang lebih baik karena kita terus stuck, berhenti pada posisi tersebut. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah seringkali, yang kedua tadi adalah kita menyalahkan diri kita, kita menghukum diri kita sendiri. Yang ketiga adalah kita blame orang lain. Kita menyalahkan orang lain. Kejadian 3 ayat 13 berkata seperti ini, Tuhan Allah bertanya kepada perempuan itu, Hawa, mengapa kau lakukan itu? Jawabnya, saya ditipu ular sehingga saya makan buah itu. Benar, kalau kita baca Adam dan Hawa, mereka tidak berniat sebelumnya makan buah terlarang, buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Betul, tapi ular cuma menanyakan, bukankah gini, sampai akhirnya Adam dan Hawa, siapa yang memutuskan untuk mengambil buah itu? Mereka sendiri. Demikian juga dalam kehidupan kita. Pilihan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi sesungguhnya yang harus bertanggung jawab untuk kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Tapi banyak di antara kita berusaha mencari kambing hitam. Kita berusaha mengalihkan kesalahan yang seharusnya kita terima dengan penuh kerendahan hati, yang kita terima dengan penuh rasa tanggung jawab, kita melemparkannya kepada keluarga kita melemparkannya kepada pasangan kita melemparkannya kepada bos kita. Bukankah betul bahwa seharusnya sebelum kita berpikir untuk melemparkan hal tersebut kepada orang lain, saya belajar bahwa seharusnya kita melihat bagaimana diri kita sendiri terlibat di dalam hal tersebut. Seseorang yang dewasa, seseorang yang bijaksana, dia tidak mencari kesalahan orang lain, tapi dia lebih melihat introspeksi ke dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan itu adalah 3 hal yang seringkali kesalahan yang kita lakukan, saudara. Jadi apa solusinya? 2 Korintus 5 ayat 17, ini adalah solusinya. Dikatakan orang yang sudah bersatu dengan Kristus, perhatikan, orang kita yang sudah bersatu dengan Kristus, dikatakan apa? Menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi apa? Baru. Jadi kalau kita percaya, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seharusnya kita juga percaya bahwa dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu itu sudah ditebus, sudah dihapuskan oleh darah anak domba. Tapi berapa banyak di antara kita yang menganggap baptisan, menganggap bahwa ketika kita beribadah itu hanya sebuah rutinitas, hanya sebuah kegiatan biasa tanpa ada apa? Satu rahasianya, tanpa ada iman di dalam setiap tindakan-tindakan rohani kita. So, bagaimana caranya kita bisa menjadikan masa lalu kita itu benar-benar menjadi masa lalu, saudara? How to getting past my past. Kalau kita ingat ada seorang rasul ya di dalam kitab suci di perjanjian baru. Dia adalah seorang rasul yang luar biasa. Ketika rasul-rasul murid Yesus yang lain hanya memberitakan kabar sukacita, kabar Injil itu kepada orang-orang Yahudi, dia adalah orang yang pertama kali berani keluar kepada bangsa-bangsa lain, sehingga bahkan kita akhirnya diberikan kesempatan
untuk kita bisa mengenal Yesus dan kebenaran firman-Nya. Dan rasul itu adalah Rasul Paulus. Berapa banyak di antara saudara yang tahu sebelum menjadi seorang Paulus, namanya adalah siapa? Saulus. Saulus adalah seorang Yahudi garis keras. Dia seorang yang berada, seorang yang cerdas, seorang yang pintar, saudara. Tapi dikatakan pada waktu itu, dia menganggap bahwa pengikut Kristus adalah orang-orang yang sesat dan harus dibinasakan. Itulah kenapa dia adalah salah satu orang Yahudi yang memiliki peranan yang cukup besar pada waktu itu, menangkapi orang-orang Kristen, membunuh mereka, menyiksa mereka. Seorang Saulus. Dia memiliki masa lalu yang luar biasa. Mungkin bagi kita sudah tidak anggap lagi orang seperti itu. Dalam pikiran kita, bahkan mungkin ketika kita pelayanan di gereja misalnya, kadang-kadang kita memandang dengan pandangan kita sebagai seorang manusia. Kita sudah cenderung menghakimi ketika kita tahu masa lalu seseorang. Tapi tahukah saudara, puji Tuhan, Tuhan kita bukan seperti kita. Tuhan itu punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Dia selalu memberikan kesempatan kepada umatnya yang ingin bertobat, yang ingin kembali kepada jalannya. Dan itulah awal ketika akhirnya Saulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Meskipun caranya dia harus mengalami kebutaan, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan singkat cerita, akhirnya ketika dia bisa melihat lagi, dia menemui para rasul. Itulah awal dari perjalanan seorang Paulus. Meskipun mungkin ada murid-murid yang lain, ada orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Kristen pada khususnya, yang masih takut karena tahu Paulus ini seperti apa di masa lalunya. Tapi yang kita bisa belajar dari Paulus adalah dia mau berdamai dengan masa lalunya. Dia menyadari bahwa masa lalunya adalah sebuah kesalahan dan itu cukup berhenti. Semua menjadi baru. Dia menjadi ciptaan yang baru ketika dia mengalami Yesus Kristus secara pribadi dalam hidupnya. Berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh mengalami Yesus Kristus secara pribadi. Mungkin selama ini kita cuma Katolik KTP. Seringkali berapa banyak di antara kita mengikuti misa Ekaristi, kita tidak sungguh-sungguh menghayati bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus hadir. Berapa banyak di antara kita ketika kita mungkin mengikuti persekutuan doa seperti ini, feast dan lain sebagainya, kita menerima firman Tuhan tapi kita menganggap itu sebagai angin lalu biasa. Iman, itulah yang membedakan kita dengan orang yang hanya melakukan ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan rohani, saudara. Percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kita. Amin. 1 Timotius 1 ayat 12-15 mengatakan seperti ini. Paulus berkata seperti ini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Wow, ini merupakan suatu hal yang sungguh dikatakan dengan penuh kerendahan hati. Dia sadar sesungguhnya dia tidak layak. Dengan segala masa lalunya dia tidak layak. Tapi kalau Tuhan sudah milih, Dia yang akan melayakkan kita. Amin. Kemudian saya lanjutkan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Mungkin saudara dulu melakukan juga segala masa lalu kita, kesalahan kita, karena kita di luar iman. Kita tidak sungguh-sungguh tahu iman kita sesungguhnya, saudara. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kalau kita mendengar firman ini,
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Seharusnya kita sadar di masa Advent ini. Apa makna Natal? Apa makna Natal bagi kita adalah liburan, tukar-tukaran kado, dinner dengan family dan lain sebagainya. Makna Natal sudah banyak berubah maknanya bagi sebagian orang. Tapi kita sebagai orang percaya kita harus tahu makna Natal adalah Kristus Yesus yang adalah Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, orang berdosa. Nah, inilah yang luar biasa yang kita bisa belajar dari Paulus. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan pada hari ini yang saudara bisa catat. Yang pertama adalah stop trying to earn forgiveness. Berhenti untuk berusaha mencari atau mendapatkan pengampunan, mengusahakan dengan kekuatan kita sendiri. Apa maksudnya saudara? Kita bisa lihat dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sama seperti halnya pengampunan juga. Pengampunan dari Allah tidak bisa saudara dapatkan. Banyak orang seperti ini. Ketika saya seringkali saya mendengar orang seperti ini. Oh, hidupku akhir-akhir ini kurang baik. Pekerjaanku kurang baik. Mungkin karena aku ada banyak dosa. Ya udahlah, bulan ini aku mau sumbang gereja. Demikian juga saya dengar teman-teman saya yang beragama yang lain juga. Ada yang menjadikan istilahnya penyebab kita memiliki masalah dalam hidup ini karena mungkin ada dosa dan kita harus membayarnya. Dengan kata lain, seringkali saya nggak tahu apakah saudara melakukan ini atau tidak. Kita memberi karena kita ingin memperoleh sesuatu. Kita memberi di gereja. Kita menyumbang orang miskin. Belum tentu dasarnya adalah kasih. Semata-mata karena saudara ingin buang sial, atau saudara ingin diberkati, atau saudara ingin diampuni. Saya seringkali mendengar perkataan-perkataan seperti ini. Tapi saya mau katakan bahwa forgiveness itu bukan karena usaha kita. Pengampunan dari Tuhan itu adalah kasih karunia dan penyebabnya adalah karena kita mengimaninya. Kemudian yang kedua saudara, defeat every lie with the truth. Kalahkan semua kebohongan itu dengan apa? Kebenaran. Iblis itu adalah bapa dari segala dusta. Berapa banyak di antara kita yang tidak bisa move on dari masa lalu atau kesalahan kita karena seringkali di dalam pikiran kita iblis itu mengintimidasi kita. Kamu tidak layak. Ingat masa lalumu dulu seperti ini. Ingat kamu gak layak dapat pasangan yang lebih baik. Kamu itu kotor, kamu itu sudah melakukan banyak dosa. Kamu gak layak. Dan kita seringkali menghukum diri kita. Iya, aku gak layak, aku gak layak. No, saudara, saya hari ini mau katakan bahwa Tuhan melihat engkau berharga di matanya. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Oke? Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Apabila saudara tidak sungguh-sungguh mengimani Tuhan sebagai juru selamat, sebagai bapamu yang baik, maka dengan kata lain saudara mengambil iblis sebagai bapa saudara. Di dalam iblis tidak ada kebenaran dikatakan. Segala dusta dikatakan. 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan, perhatikan, dan menebus kita. Itu yang dilakukan Tuhan.
Tujuan Tuhan supaya apa? Supaya kita mengalami kehidupan yang kekal, supaya kita mengalami kelimpahan dalam kasih Tuhan, supaya hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, saudara. Saya mau katakan kita adalah seperti berlian yang berharga. Kalau saudara miliki berlian, saudara mau taruh itu di tempat sampah, mau itu terkena kotoran dan lain sebagainya, itu tidak mengurangi value atau nilai dari berlian. Sekalipun kita diinjak-injak, sekalipun kita memiliki masalah, sekalipun kita punya dosa di masa lalu kita, itu tidak mengubah nilai kita di hadapan Tuhan. Karena Dia menciptakan kita baik, bahkan dikatakan sangat baik adanya. Dan yang terakhir, saudara, poin yang terakhir adalah izinkan Tuhan untuk mengubah semua masa lalu, semua kesalahan kita itu untuk mendatangkan kebaikan. Bukankah betul bahwa kita belajar dari kesalahan kita? Kesalahan kita bukan sesuatu hal yang membuat kita berhenti. Kesalahan kita adalah sesuatu hal yang bisa membuat kita belajar untuk tidak melakukannya kembali, dan kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. Bahkan saya melihat bahwa ada orang-orang yang masa lalunya dia begitu terluka dengan orang tuanya misalnya. Dia bisa menjadi berkat. Dia bisa menjadi seorang konselor. Dia bisa melayani anak-anak muda, generasi yang lebih baru lagi ketika generasi tersebut mengalami hal yang sama. Apa luka atau kesalahan di masa lalu saudara? Ubah itu untuk menjadi berkat, untuk membawa orang untuk datang kepada Tuhan, supaya kehidupan mereka bisa dipulihkan seperti halnya saudara dan saya. Amin. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Perhatikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan, manusia itu boleh mereka-rekakan yang jahat kepada kita, tapi perhatikan, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang jahat, sebuah kesalahan untuk menjadi berkat, untuk membawa kebaikan bagi hidup kita dan bagi keluarga dan orang lain yang kita layani, saudara. Dan ayat yang terakhir saya mau tutup, Roma 4 ayat 3 dikatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya mau tutup dengan sebuah statement. You need forgiveness, but you need faith to receive forgiveness. Kita memerlukan pengampunan dari Tuhan, tapi diperlukan iman untuk kita bisa memperoleh pengampunan tersebut, saudara. Mari di masa Advent, di minggu Advent yang terakhir ini, kita sungguh-sungguh bisa melepaskan beban masa lalu kita. Ampuni kesalahanmu, ampuni dirimu sendiri. Banyak di antara kita yang susah untuk mengampuni diri kita sendiri. Itulah yang akhirnya menghambat kita. Kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kita gak bisa move on, kita gak bisa maju untuk menerima janji-janjinya. Hari ini adalah hari pembebasan bagi saudara dan saya. Dan tanggal 24, tanggal 25 nanti ketika kita misa Natal, meskipun melalui online, tapi kita akan bisa merasakan bahwa this is white Christmas, di mana Tuhan mengubahkan kandang yang kotor, yang sesungguhnya tidak layak, tidak berharga, untuk menjadi tempat di mana Dia bertahta dalam hati kita. Amin, saudara. Mari kita bersatu hati dalam doa saat ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima pada hari ini.
Benar Tuhan, seringkali kami menghukum diri kami sendiri. Kami tidak bisa melepaskan dosa, kesalahan yang kami perbuat di masa lalu, dan itu terus menghantui kami. Dan terkadang iblis mengintimidasi kami dalam pikiran kami, mengatakan bahwa kami tidak layak, kami tidak berkenan, kami tidak akan bisa berubah, kami tidak akan bisa menjadi orang yang baik atau memperoleh masa depan yang baik. Tapi hari ini Tuhan, Kau patahkan semuanya itu dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa masa depan kami aman, penuh dengan damai sejahtera di dalam tangan-Mu. Kami percaya di mata-Mu kami selalu adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Biarlah Tuhan saat ini dengan rahmat, dengan kasih karunia-Mu, kami mau mengampuni diri kami sendiri. Kami mau melepaskan pengampunan kepada diri kami. Dan pada masa-masa yang akan datang, kami tahu bahwa hidup kami akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan segala doa kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan saudara, semoga apa yang saya bagikan pada hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Dan teruslah mencari Tuhan apapun keadaanmu. Teruslah berharap, teruslah berserah kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Mari saat ini bersama-sama kita sembah Tuhan. Kita serahkan hidup kita, kita berserah kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.